إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib al-faqir yang berdiri di atas mimbar ini tiada henti dan tiada bosan untuk berwasiat kepada diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah kita akan dapat menggapai petunjuk Allah serta dapat berjalan di bawah bimbingan dan arahannya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat kali ini secara singkat saya akan menyampaikan sebuah judul peranan akhlak di tengah masyarakat yang majmuk. Saudara-saudara, akhlak merupakan hal yang sangat fundamental di dalam Islam. Bahkan misi diutusnya Rasulullah SAW tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak, saudara-saudara, terbagi kepada dua. Yang pertama, akhlakun mahmudah, yaitu akhlak yang sangat-sangat terpuji. Dan tentu saja ini dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sampai-sampai Al-Quran memuji dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki sifat akhlak yang sangat-sangat agung. Yang kedua, akhlakun mazmumah, yaitu akhlak yang sangat-sangat tercela, seperti sifat egois, ingin menang sendiri dan cenderung merendahkan orang lain. Wa na'udzubillah. Oleh karena itu, akhlak secara bahasa artinya adalah budi pekerti, tabiat atau tingkah laku. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah sesuatu yang menjelaskan tentang baik buruknya perbuatan, tentang benar dan salahnya perbuatan. Nah, apabila akhlak seseorang itu baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa sejahteralah
lahir batinnya. Dia hidup merasa aman, tentram dan nyaman. Sebaliknya, apabila akhlak seseorang itu buruk, wa na'udzubillah, maka dapat dipastikan buruk pula lah lahir dan batinnya. Baik akhlak terhadap sesama manusia, terlebih-lebih akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita bisa menciptakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, puasa, dan seterusnya. Ibadah-ibadah tersebut yang kita lakukan bisa melahirkan kekhusyuan dan keikhlasan. Dari kekhusyuan dan keikhlasan ini akan melahirkan kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah orang yang selalu mensucikan jiwanya itu melalui amal-amal ibadah. Kesucian jiwa itu pun pada akhirnya akan melahirkan budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur. Karena budi pekerti yang luhur adalah simbol orang yang bertakwa. Tujuan akhlak karimah di dalam Islam, saudara-saudara, adalah membentuk manusia menjadi manusia-manusia bertakwa. Dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Meninggalkan semua larangan-larangannya dan melaksanakan setiap perintah-perintahnya adalah ciri-ciri orang yang mempunyai akhlakul karimah. Lalu bagaimana akhlak terhadap sesama manusia? Saudara-saudara, akhlak terhadap sesama manusia adalah bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat yang majmuk. Saling toleransi satu sama lain, saling menjaga kebersamaan. Itulah akhlakul karimah. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, fenomena yang kita saksikan justru rasa kasih dan sayang terhadap sesama luntur. Budaya kita yang dikenal penuh rahmah dan santun hanya nampak dari luar, karena yang muncul ke permukaan adalah sikap egois, ingin menang sendiri, dan cenderung merendahkan orang lain. Hal ini bisa kita saksikan di tempat-tempat maupun jalan-jalan umum. Bahkan tidak terkecuali tempat-tempat yang terhormat dan dilakukan pula oleh orang-orang yang terhormat. Ternyata saudara-saudara, popularitas, status sosial, titel yang sangat panjang itu tidak menjamin pemiliknya lantas terhormat bila tidak dibarengi dengan akhlakul karimah, budi pekerti, sopan santun, dan sifat-sifat yang terpuji lainnya. Sebuah ungkapan mengatakan, kebesaran suatu bangsa bukanlah dilihat dari luasnya daerah, bukanlah dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, tapi kebesaran suatu bangsa diukur oleh nilai-nilai moral akhlak bangsanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita ciptakan masyarakat yang marham, masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Kita terapkan nilai-nilai akhlakul karimah di setiap lini kehidupan, dimanapun kita berada,
apapun kapasitas yang ada pada diri kita. Kita terapkan dari pintu ke pintu, kita terapkan dari rumah ke rumah, kita terapkan dari masyarakat ke masyarakat, yang pada akhirnya akan tercapailah, akan terciptalah apa yang dikatakan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah lebah loh jinami. Tentu saja dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai figur, sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti. Dengan akhlak beliau, bagaimana beliau bisa, bagaimana beliau mampu merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan marhamah. Bagaimana beliau bisa merubah masyarakat yang suka berperang menuju masyarakat madani, masyarakat yang cinta perdamaian. Bagaimana beliau bisa merubah peradaban yang penuh dengan sikap-sikap humanisme menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu semua dapat kita laksanakan, insya Allah apa yang kita harapkan bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti akan tercapai. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya, dan memberkahi masyarakat serta bangsa kita, yang pada gilirannya insya Allah kita mampu menerapkan nilai-nilai akhlak ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang diharapkan oleh para pejuang kita, apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini, agar menjadi bangsa yang penuh dengan peradaban yang mulia dan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al-jalila li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil ma'bud fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li ibadati rabbih hatta tawarramat minhu al-aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warḍallahumma ala jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa 'alaina ma'ahum bi 'afwika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujib da'wat, wa ya qadiyal hajat, wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghfir, fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Allahumma adfa' 'anna
والوباء والطاعون في بلادنا إندونيسيا خاصة وجميع بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.